Jadi nanti insya Allah ini akan berlangsung sampai pukul 11 Ustaz lah, sampai pukul 11. Dan nanti mohon Ustaz diperpanjang untuk nanti waktu untuk berdiskusinya Ustaz. Itu saja, kita serahkan langsung kepada narasumber. Min fadlik Ustaz. Baik, terima kasih Kang Ustadz Hasan ya, penanggung jawab beberapa kegiatan terkhusus kegiatan diklat dan kajian ya. Di antaranya adalah kajian duha. Begitu, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kuliah duha Pusdai Jawa Barat, pertama-tama mari kita senantiasa meluruskan niat di dalam melaksanakan segala aktivitas ini, bahwa yang kita laksanakan itu adalah semata-mata karena perintah Allah, dan oleh karenanya juga kita bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah ya. Begitu. Jadi mari kita senantiasa menata niat kita Bapak Ibu, karena Nabi juga sudah sampaikan bahwa innamal a'malu binniyah. Semua urusan, semua amal, semua kegiatan, aktivitas itu dasarnya adalah niatnya dulu ya. Niat kita hadir di tempat ini adalah untuk menuntut ilmu. Yang kedua, bersilaturahim. Yang ketiga, iya, itu semua dalam ridho Allah ya. Coba, satu ya, menuntut ilmu. Niat kita datang ke sini tuh menuntut ilmu. Yang kedua, bersilaturahim. Yang ketiga, apalagi? Ada yang lain? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Apa yang disyukuri nikmatnya kalau kita di sini? Yaitu nikmat akal ya. Nikmat adanya akal itu diantaranya adalah menuntut ilmu ya. Begitu. Syukurnya badan itu adalah ibadah. Syukurnya jiwa itu puasa ya. Syukurnya akal itu adalah menuntut ilmu. Tuh. Jadi banyak Bapak Ibu. Jadi satu kegiatan itu sesungguhnya banyak niat ya. Dan itu kalau semuanya lurus hanya kepada Allah, pasti juga kembali kepada kita ya. Jadi ilmunya nanti ilmu yang manfaat ya kan. Silaturahimnya juga nanti berdampak positif ya. Silaturahimnya malah menjadi lebih manfaat ya. Ada urusan A, urusan B, urusan C, ada bisnisnya, ada, tidak masalah ya. Begitu. Boleh sambil kita ngaji bareng, sambil kita kumpul ya, kajian. Tapi juga misalnya ada nih sedikit ya, salah satu dari kita itu menawarkan bisnisnya, tidak masalah ya, nggak apa-apa, mencari keberkahan ya. Asal ulah keur ngaos bisnis gitu ulah ya keur ngobrol di dia dia itu nawarkan kerudung misalnya ulah gitu, kayak beres di dia namanya itu Pak ya Bu ya, mangga. Ya barangkali ada, Ibu saya jualan ini, saya biasanya masak ini ya, ada kue ini, nah pilih bade, nah itu kan tidak masalah Bu. Nah itu silaturahmi itu terjalin sebetulnya lebih karena kita bertemu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk pengajian saja tuh ya, apalagi ada ungkapan bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya maka bersilaturahim ya kan, tersambung gitu ya, atau dispersambungkan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah meluruskan niat, nah yang kedua adalah tentu menyampaikan rasa syukur ya, itu kepada Allah atas segala nikmat nih, baik nikmat yang besar, nikmat yang kecil, baik nikmat yang langsung maupun tak langsung, baik nikmat yang terlihat maupun tak terlihat ya. Oleh karenanya kalau kita hitung semua nikmat Allah kan tidak akan bisa ya, la tuhsuha, tidak mungkin terhitung gitu ya. Karena apa? Ya banyak nikmat-nikmat justru yang tidak terlihat oleh kita ya, tapi kita rasakan gitu. Kan Bu tiasa calik jadi itu nikmat itu. Ada orang yang nggak bisa duduk loh ya. Kemarin itu Bapak Ibu ada salah satu calon jemaah haji kita ya, setelah selesai manasik dia kemudian menghampiri saya terus bertanya, "Pak, nanti di sana ada toilet duduk nggak?" katanya. "Oh ada Bu, di hotel." Kalau di Arafah seingat saya sekarang ada begitu ya, insya Allah ada. Terus gimana ya Pak ya, katanya itu di Arafah itu kita tidurnya gimana Pak? Oh sekarang Bu ada kasur disediakan pemerintah Arab Saudi gitu ya. Dulu nggak ada, tapi sekarang sudah ada kasur. Nggak, maksudnya ada yang tinggi nggak? Tinggi gimana Bu? Kayak ranjang gitu? Oh nggak ada Bu sebenarnya. Ternyata dia bertanya seperti itu adalah karena dia tidak bisa tidur. Jadi dia tidur itu harus dalam posisi duduk aja, kursi roda. Karena kalau dia tidur nggak bisa bangun katanya. Kenapa Bu? Saya bilang dia harus diangkat karena semua isi kakinya ini, kaki, lutut sampai pinggul itu besi dipet. Karena gara-gara urat apa? Kejepit, saraf kejepit Bu. Masya Allah. Jadi saya berpikir Allahu Akbar, ini ada kasus kayak gini. Coba Bu, orang mah di dia bisa sila, bisa emok, bisa macam-macamnya begitu. Nikmat kan? Ada orang bisa nangunyarnya. Bu, Bapak Ibu kemai cangkel mah nangunyar tenang Bu lah. Tenangnya santai gitu. Asulah ngagogoler di gogoleran gitu. Ulah dimaksud gogoleran. Ya, aya nangunyar mah sok we Bu teu naon gitu nya, nangunyar we lah. Santai aja Pak ya, Bu ya. Tong kaku gitu. Kamu masjid mah lebih informal sebetulnya ya. Siapapun kan tidak ada sekat pejabat atau orang kaya. Pas ke masjid mah sama aja duduk. Aina sop misalkan di depan sholat harus diisi oleh pejabat, enggak. Siapa yang datang duluan maka dia harus menempati saf yang pertama. Kan kata Nabi khairus sufu fil awal. Kalau sholat kan gitu. Jadi masjid itu justru luar biasa Pak Bu, terbuka, lebih informal, enak sebetulnya ya. Jadi menurut saya justru enak, tidak kaku ya. Ibu bapak cangkel menangunyar gitunya, bari malah muntesnya bari ngopi itu dah teh manis gitunya. Duh diedarkeun di dia nyawalan terus beres misalkannya minggu kan, aduh teh hangat gitu ya. Insya Allah ke depan mah Hasan mohon usulkan we ke DKM aya cai panas gitu di payun di dianya cai panas, jantan ibu-ibu teh iya we gitu pilih bade nanti teh panas ya, teh manis, tapi kopi buat aja di sini nggak apa-apa lah. Nanti mah infak aja ya dari kita untuk kita, ada tersesah tuh. Enak Bapak Ibu saha nu bade infak kopi jeung gula jeung teh simpen dina eta piparantieun gitu. Ya, gitu. Kalau air minum apa namanya? Gelas makan seueur. Aya sumbangan Bapak seueurnya. Eta tinggal diambil aja ngasan. Diminta kan kemarin Ramadan kita dapat banyak Bapak sedekah air itu ya untuk itikaf, untuk kegiatan kita itu. Bawa aja satu dus ke sini, jadi ibu pilih aya nu ieu ya, gitu. Atanapi nyandak nanti tumbler itu lebih bagus ya, sudah lingkungan kan, ramah lingkungan. Nah, jadi lebih informal Bapak Ibu, sama lebih enak di masjid itu ya. Nah, tapi usahakan senyaman mungkin saja gitu kajian itu. Nah, jadi kembali Bapak Ibu, setelah kita meluruskan niat, kemudian menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah ya. Nah, caranya gimana? Syukur itu kan ada 3. Satu syukur lisan, yang kedua syukur hati, yang ketiga syukur badan. Ya, 3. Syukur lisanna kumaha? Ya, menyampaikan pujian kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah.
Selain alhamdulillah ada lagi yang lain? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fi, misalkan ya, hamdan katsiran mubarakan. Begitu Pak Bu. Saya pernah baca satu literatur ya, satu riwayat. Jadi Nabi itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan. Itu katanya kalau Nabi itu mungkin ya dalam pandangan kita itu mendapatkan nikmat makan yang luar biasa. Jadi mun makannya tuh enak. Lah abi mah kieu we da enak mah eta mah naon teh istilahna mah relatifnya. Jadi cek nu ieu enak, cek ieu belum tentu kan. Namun abdi ya misalnya standar enak teh lauk asin, sambal tarasi, aya peuteuy gitu ya. Tos we eta mah aya gepuk we. Itunya gepuk sakeureut lah. Gepuk sakeureut tos sakilo. Gepuk sakeureut nyabunya eta peuteuy sambal tarasi begitu tah. Terasanya teh panasnya anu sanes teh celup deui. Teh anu di ieu teh nya diseduh mon. Aya akar-akarna keneh teh bunya. Tah eta sanguna sangur redang ngebul keneh gitu kakarek dieukeun. Tah terus saya rada pinggir sawah tah gitu. Segala apana diciptakeun kan supaya nyaman teh kumaha. Ya Bu, kan tidak semua orang itu ya dapat menikmati suasana pemandangan misalkan deket sawah makan, enggak semua. Kadang-kadang mah aya Pak Bunya orang di Jakarta jauh-jauh ke Bandung ke Ciwidey gitu. Supaya apa? Dia ingin nikmat makan cenanya pinggir sawah gitu ke restoran. Coba eta. Ya. Orang mah baheula di kampung Pak. Nikmat pisan ya Bunya di pinggir sawah di gitu. Sana pinggir susukan ya, pinggir sawah suka da benten. Nah, eta teh nikmat Pak Bu. Ya. Nah, bimap gitu Pak, pami makan peuteuy eta jengkol wah, pas beres ya alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan. Oh, keren. Gitu. Tapi upami nasi goreng biasa alhamdulillahirabbil alamin tos gitu. Ya, itu mah tergantung ya. Jadi di antara bersyukur atas nikmat Allah melalui ucapan itu adalah kita menyampaikan pujian ya, alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Atau hamdan katsiran mubarakan boleh ya. Nah, kemudian hatinya mengakui bahwa apa yang kita peroleh, yang kita dapat selama ini itu semata-mata adalah karena kemurahan Allah, karena kasih sayang Allah, karena kebaikan dari Allah, bukan karena kehebatan kita ya. Bukan karena kepintaran kita, tapi itu semata-mata karena Rahman Rahimnya Allah. Bu, hatinya itu harus membuka seperti itu. Itu namanya bersyukur hati. Syukur lisannya ucapan tahmid, syukur hatinya mengakui bahwa apa yang diperolehnya itu adalah semata-mata dari Allah ya, bukan kehebatan pribadi kita. Nah, syukur badannya, syukur sikapnya itu adalah beribadah. Gitu. Makanya tadi Bu, ibu datang ke sini itu syukur ibu mendapatkan waktu ya, punya waktu. Itu kan orang yang sibuk mah susah datang ke sini. Gitu ya. Ibu makan insya Allah ya sudah tidak sibuk atau masih sibuk juga? Sibuk Pak, naon ngomong cucu MC gitu ya. Jadi waktunya, tenaganya itu bisa Bapak Ibu ya diaktifkan untuk kembali mendapat ridho Allah tuh. Ya. Jadi alhamdulillah datang ke sini itu dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka bersilaturahim, wah banyak. Jadi semuanya itu nilai ya, nilai ibadah. Nah, ibadah itu seperti ini. Ya, ibadah itu seperti ini. Ini yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh ya. Ghair mahdoh. Jadi mahdohnya salat, saum, haji dan sebagainya. Nah, ghair mahdohnya justru yang paling banyak sebetulnya ya, gitu. Nah, ibadah ghair mahdoh itu nanti itu lebih banyak ketika ya manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lain. Begitu Bapak Ibu. Ibadahnya ya. Nah, dalam hal ini Bapak sekalian, sebagaimana disampaikan ya, bahwa manusia itu memang ditakdirkan
ya, dalam penciptaannya ya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara hukum sosial itu pasti akan bersama orang lain, ya. Baik itu di keluarga, sebagai unit yang paling kecil itu kan keluarga, ada ayah, ibu, anak, kemudian kakak, adik dan seterusnya. Lalu ada nih keluar rumah, kiri kanan adalah tetangga, ya. Nanti lebih luas lagi, di sekolah ada teman sekolah, teman belajar. Nanti luas lagi dari situ, ada tempat bekerja, berarti ada orang-orang yang juga bersama-sama di tempat kerja, gitu ya. Nah, jadi makanya bahasa Al-Quran, Bapak Ibu, dan tujuan luhur dari Al-Quran terkait dengan kehidupan itu sebetulnya adalah sifatnya sosial. Mudahnya Quran menyebut kata umat, ya. Dan sebagai bukti bahwa Quran itu sebetulnya mengarahkan kita itu untuk hidup, ya, dalam proses hubungan sosial, ya. Jadi kalau solehnya juga harus sosial gitu, jangan individu solehnya, ya. Baiknya juga baiknya sosial, jangan individu. Coba aja lihat Al-Fatihah, ungkapan iyyaka na'budu itu tunggal atau jamak? Nahnu jamak kan? Kalau misalnya iyyaka a'budu berarti saya sendiri, hamzah kan, ana a'budu, beribadah. Tapi kalau nahnu, kami na'budu. Nahnu itu ya semua, saya, bapak, ibu dan lainnya yang ada, itu nahnu. Betul nggak? Coba ya. Jadi iyyaka na'budu, sesungguhnya kami hanya kepada Engkaulah ya Allah beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami hanya meminta pertolongan, memohon segala urusan dan hal, ya, yang dibutuhkan itu hanya kepadamu. Nah, kata nahnu ini berarti kan kolektif, jamak, gitu. Nah, ini isyaratnya Bapak Ibu di dalam Al-Quran bahwa tujuan luhur kehidupan, ya, secara sosial, adil, berkeadaban, ya, kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar, itu apa? Coba kaitannya, kan itu sosial pasti, ya. Nggak mungkin amar ma'ruf nahi munkar itu oleh pribadi kita sendiri, nggak mungkin, ya. Apalagi dalam manajemen sekarang teorinya Bapak Ibu itu kan teorinya sekarang itu adalah kolaborasi, sebarudak namanya ya, collabs. Collabs, kolaborasi itu artinya kerja bareng, ya, begitu, bersama-sama menyusun suatu agenda, event, kegiatan, pokoknya untuk kemaslahatan umat itu harus kerjasama. Ya, model kia Bu, pengawasan kia banyak itu konsepnya harus kolaborasi, salah nama. Panggil medianya, ya, Tribun, koran misalnya, atau napi televisi, kadia shoot, enak nuju di shoot ya ku Pak Edi. Pak Edi itu mah Pusdai TV, ya, Pusdai TV. Nah, harusnya mah nasional gitu. Tidak masalah jumlahnya itu banyak atau sedikit, ya. Kita nggak mengukur dari situ. Ya, yang penting bagaimana suasana dan bentuk kajian ini betul-betul bisa memberikan dampak, ya, gitu. Dan nyaman kita untuk bisa berdiskusi. Gitu. Jadi medianya, pemerintahnya, tokoh masyarakatnya, nah itu ya diundang, itu. Jadi kolaborasi semua pihak, begitu, termasuk ekonomnya, pengusahanya. Nah, ya kan, untuk urusan-urusan kebutuhan logistik, materi, namanya konsumsi, segala macam, itu kan mereka yang punya hartanya, yang punya uangnya, gitu. Jadi pengusahanya ada, medianya ada, kan enak ada sistem expose-nya, salah salit diupload,
Sehingga sampai muncul istilah naonnya ada riya hasanah. Riya hasanah. Ongkoh riya tapi hasanah kumaha sekali. Harusnya ada apa nama kedah kitu laporan, upload bukti, cenah wah dipalidasi segala macam. Ya, yang penting mah niatna lah ya, niatnya aja jangan sampai berlebihan gitu. Ya, sehingga ada muncul istilah itu niatnya itu apa namanya istilahnya riya hasanah. Zaman medsos meda kitu Pak Bu, mau tidak mau ya gitu. Enak kan orang jadi dia pami ya pasti ini kan diolah, diedit, upload di medianya Pusdai. Ya alhamdulillah orang melihat oh ternyata ada pengajian duha gitu. Kan lama-lama tuh orang oh pengajiannya di masjid gratis gitu loh, nggak ada bayar-membayar misalkan. Wah resep kan bapak ibu mah dongkap. Akhirnya patalepa gitu kan ada informasi Bu kita ngaji aja di Pusdai kok itu duha jam sekian sampai jam sekian gitunya, tempat leluasa lah lega teheureun gitunya tehareudang pokoknya mah enak Pak Bu nyaman di mana Pusdai tempatnya lega tehareudang ya ada di masjidnya gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ada air minum ya, disiapkan teh manis gitu. Beki resep we ngan kade bahe ya karpet kade we bahe. Gitu Pak Ibu kan seneng ya. Nah seperti itu. Jadi kolaborasi. Nah itu menandakan bahwa hidup itu memang tidak bisa ya hidup kita sendiri, berdiri sendiri nggak bisa. Nah, dari data-data seperti itu, dari apa namanya fakta-fakta lapangan, kenyataan-kenyataan hidup itulah kemudian kita coba telisik ya sebetulnya bagaimana Quran menyiapkan ya konsep, menyiapkan petunjuk bagi manusia di dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam kehidupan kita bersosial, yaitu hablu minan nas. Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu ada satu ayat ya, sehingga saya itu adalah surat 3 Ali Imran ayat 112 kalau nggak salah itu ya. Ungkapannya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Waba'u bighadabi minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi duribat alaihimul zillah, akan diliputi kehinaan ya yang Allah berikan gitu ya pada satu kaum. Duribat alaihimudz zillatu aina masukifu, dimanapun bapak ibu berada, dimanapun kamu berada, itu akan diliputi kehinaan ya. Duribat alaihimudz zillatu aina masukifu, dimanapun kamu berada, mau di timur, mau di barat ya, mau di selatan, mau di utara, kamu berdiam diri, kamu akan diliputi kehinaan. Manakala illa, kecuali illa hablum minallah, illa bihablim minallah wa hablim minan nas gitu. Kecuali engkau ikatkan tali yang kuat, satu kepada Allah dan yang kedua kepada sesama makhluk manusia, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, pahala, kemuliaan, ketinggian derajat itu tidak semata-mata hanya didapat dengan ibadah mahdoh saja ya, karena illa bihablim minallah wa hablim minan nas, ada wau di situ. Kecuali engkau kuatkan talimu, hubunganmu kepada Allah, dan nah kata wa itu ya, itu dalam pengertian apa namanya bahasa itu kan, dan itu atof, menghubungkan atau menyambungkan. Nah maknanya dalam tafsir itu bisa saja waw itu adalah sesuatu yang sifatnya paket ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau seseorang itu soleh dalam pengertian dia taat kepada Allah ya, maka ia juga harus baik kepada sesama manusia
gitu, nggak mungkin. Atau tidak, bukan tidak sah ya, menjadi tidak sempurna gitu ya kesalehannya manakala dia taat pada Allah, rajin sholat, rajin puasa begitu ya gitu. Tapi misalkan tidak baik pada tetangganya atau pada orang sekitarnya. Kan Nabi juga pernah ditanya, ya Rasul, inna fulan, sesungguhnya dia ya, taqumu bil lail, malamnya itu dia sholat malam, wa tasumu, pagi-paginya dia saum ya, wa yatasaddaq, kemudian dia juga bersedekah begitu ya, walakin tu'dil jarahu, tapi dia menyakiti hati tetangganya. Wa kaifa indakum ya Rasulullah, atau wa ma ra'yuka ya Rasul, bagaimana menurutmu ya Rasul? Hiya finnar, dia ada di neraka. Coba, tahajudnya sering, puasanya luar biasa hebat ya, bersedekah begitu ya, tapi dia menyakiti tetangga, kata Rasul finnar. Tuh, jadi intinya begini Bapak Ibu, harus berbanding lurus antara ketaatan seseorang kepada Allah, antara tingginya ilmu dia dalam agama dengan perilaku sosialnya gitu. Ya, itu harus seimbang. Jadi solehnya bukan soleh pribadi, apalagi dalam kaitan bahasa tadi kan di dalam Al-Fatihah saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nahnu, itu kami ya. Berarti Quran, Islam itu mengarahkan kehidupan itu bersifat kolektif, kebaikannya, kesalehannya. Apalagi dalam surat Al-Asr, Bapak Bu ya, demi masa, wal asri innal insan lafi khusrin, semua manusia itu berpotensi rugi loh. Rugi waktunya, rugi tenaganya, rugi ilmunya, rugi hartanya, rugi jabatannya, kecuali illa, satu yang beriman, illal ladzina amanu. Nah, tapi iman itu nggak cukup ternyata, harus diikuti dengan wa amilus sholihat. Bukti nyatanya apa engkau beriman? Ya aktivitasnya juga harus jelas. Dan orang yang beraktivitas itu masih rugi ternyata kalau tidak ada tausiah, saling menasehati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Tuh Pak Bu, orang beriman saja masih rugi kalau tidak ada amal solehnya. Orang yang beramal soleh pun masih rugi kalau tidak ada ya cara untuk bertausiah, saling menasehati, saling menjaga. Itu Bapak Ibu, jelas ya. Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami dulu sebetulnya tujuan besar Quran itu apa dalam kehidupan sosial. Sesungguhnya petunjuk Islam ini kemana arahnya ya? Ternyata kolektif, umat ya. Itu sebabnya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuh. Jadi engkau itu adalah umat Islam, umat yang terbaik, umat yang tengah ya, yang dihadirkan untuk atau agar bisa melaksanakan dua hal penting dalam kehidupan sosial, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau mengajak ya atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Ya, kan kehidupan sosial itu akan terasa nyaman, tentram kalau memang orang semua peduli ya dengan kebaikan dan peduli juga dengan mencegah keburukan. Ya, sok ayeuna misalkan aya begal di jalan gitu kan, itu kezaliman, keburukan itu harus dicegah. Ya, misalnya, karena kalau misalnya itu tetap ada kan tidak nyaman. Nah, seperti itu Bapak sekalian ya, dasar tujuan dari kehidupan sosial yang Allah ciptakan memang dari awal begitu. Ya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu kan di surat 49 ya, Al-Hujurat. Sampai ungkapan li ta'arafu, saling mengenal. Gitu ya. Berbeda-beda tuh bahasa ya, latar belakang. Atau di surat yang sering dipakai untuk nikahan tuh Pak Bu, Ar-Rum ayat 21 biasa ya itu ya, itu iya, wa min ayatihi kan an khalaqalakum
Terus ya, ada kan wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin tsumma idza antum bihi tangtashirun. Ada yang itu, yang keduanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuh. Ya. Itu di antara tanda-tanda keagungan Allah itu, kami ciptakan engkau, ya, itu dari dirimu sendiri nanti ya, ada jenisnya lawan jenisnya, sehingga kamu bisa bersama hidup ya dalam bahtera rumah tangga melalui proses pernikahan, dan dari situ kemudian keturunan ya, lahir dan terus, sehingga ya dunia berkembang begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jadi itu yang menjadi dasar penting sesungguhnya kenapa Al-Quran lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya kolektivitas atau kebersamaan atau jama'i ya, karena memang tujuan sesungguhnya dari kehidupan sosial adalah bagaimana agar umat ini terbentuk dengan benar ya, kehidupan itu terbangun ya secara adil, kemudian juga tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begitu. Nah, kalau itu sudah dipahami, baru nanti turun ke bentuk nyatanya, atau dalam bahasa gaulnya implementasi. bahasa gaul namanya implementasi. Senak itu implementasi itu pelaksanaan lah ya. Nah, dalam bukti nyatanya bagaimana hubungan-hubungan kita dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Nah, yang paling utama itu tentu adalah bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik ya, interaksi yang baik di unit sosial terkecil dulu, yaitu keluarga. Nah, kalau sudah masuk ke situ, barulah di situ ada hak dan kewajiban masing-masing. Karena keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak, maka berarti ada hak ayah kepada anak, hak ibu pada anak. Ada juga hak anak kepada orang tua. Selain hak ada kewajiban. Kewajiban ayah kepada anak, ibu kepada anak, ada kewajiban anak terhadap orang tua. Dan ada hak kewajiban antara pasangan suami istri. Nah, jadi sampai sedetail itu diatur oleh Islam, Bapak Ibu. Ya. Dalilnya, fikihnya, kemudian juga penyelesaian konfliknya ada semua. Ya, kalau kita lihat Al-Baqarah misalnya ya, itu sangat lengkap. Ya, urusan-urusan kehidupan itu dipandu ya, dan diberikan solusi-solusinya. Ya, tentang pernikahan, mempersiapkan bagaimana anak menikah, sampai nanti berkeluarga, sampai nanti memelihara atau membesarkan anak, menyapih ya. Ataupun kalau ada misalnya soal-soal perceraian, bagaimana itu diatur, diurus sedemikian rupa. Nah, jadi tinggal kita sekarang istiqomah ya dengan kebaikan Islam, semestinya atau seharusnya bagaimana kita menjalani hidup kalau kita misalnya hidup berumah tangga. Maka di situ interaksinya ya hablum minannasnya pastilah ya. Anak dengan orang tua kepada anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Nanti kalau sudah selesai di dalam, baru keluar, itu tetangga kan. Nah, makanya sampai ungkapannya Nabi misalnya ya menyampaikan bahwa tidak beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir ya sebelum dia bisa memuliakan tetangganya. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, rawahu Muslim. Itu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tuh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, berarti kan ini kalau sudah bicara soal interaksi hablum minannas ya, hubungan antar manusia itu kalau dibuat garis besarnya, satu, hubungan dalam aspek kebutuhan
Satu ya, hubungan dalam aspek kebutuhan, karena setiap orang paling saling membutuhkan. Yang kedua, hubungan dalam komunikasi. Gitu. Untuk menyampaikan kebutuhan itu pasti ada bahasa. Nah, kumaha ngobrolna, apa ucapannya gitu ya. Gitu. Ada orang yang sering dikasih sama tetangganya oleh-oleh sugan gitunya, nganuhunkeun teu misalkan tah sok aya nu kitu teh kan. Lempeng we geus dibantuan teh. Cik atuh minimal thank you gitu misalkan ya. Cek ibu teh atuh ngarios cenah meni cap ngaleos wae. Atau nabi tong cap nuhun oge deh ya. Ente amplopna CN apa HN ya, hatur nuhun. HN ya kan. Karena berbalas dalam pengertian orang memberi kemudian kita juga sama memberikan lagi ya, yang lain itu kan kebaikan. Jadi satu, hubungan hablum minanas itu dalam apa namanya implementasi atau dalam bentuk kegiatan nyatanya itu adalah satu hubungan tentang bagaimana hak masing-masing atau kewajiban masing-masing itu dalam soal kebutuhan ya. Yang kedua komunikasi, begitu. Yang ketiganya adalah harga diri. Jadi menghormati dan menghargai ya. Jadi menjaga kehormatan lah istilahnya, menjaga kehormatan, menghargai dan menghormati orang itu penting Pak Bu ya. Nah sebetulnya kalau dirinci lagi urusannya banyak ya. Hubungan antara orang dengan orang itu banyak ya. Bahkan sebanyak yang memang kebutuhan kita gitu. Tapi umumnya itu adalah tadi terkait dengan soal kebutuhan ya, baik itu fisik maupun mental ya. Jadi kebutuhannya juga dua ya, kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa itu. Yang kedua bentuk komunikasinya. Nah, komunikasi santun atau tidak ya, tata caranya ya gitu. Kemudian yang ketiga tadi apa Bu? Yang ketiga ya, ini bicara soal kedudukan seseorang, apakah dia dihormati atau tidak ya. Jadi hak semua orang itu, dia hak untuk dihormati dan dihargai, harus ada ya. Makanya kenapa dalam hubungan hidup bertetangga misalnya tidak boleh saling mengganggu ya. Ibu boleh misalkan senang dengan musik, tapi ulah tarik-tarik teuing karena khawatir mengganggu tetangga. Bapak juga boleh misalnya punya kesenangan yang lain gitu ya, tapi jangan sampai kemudian kesenangan itu mengganggu tetangga gitu. Nah ini kan jelas ya, hak kewajibannya itu apa namanya, jadi ada batas-batas yang harus memang dipahami oleh kita gitu. Nah di antara hubungan antar manusia hablum minanas dengan keluarga itu kembali kepada kewajiban, hak dan kewajiban hidup berkeluarga ya, begitu. Kewajiban kita Bu sebagai orang tua pada anak apa? Ya, membesarkan, mendidik dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Anak mau sekolah, anak perlu baju, itu Pak. Nah makanya kalau misalnya kebutuhan itu dipenuhi oleh seorang ayah karena dia punya kewajiban seperti itu, maka itu berarti nafkah ya, memberi ke dalam. Kan seorang mukmin itu Bapak Ibu ciri orang mukmin dan ciri orang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri bahwa orang itu bertakwa dan mengikuti tuntunan-tuntunan Al-Quran atau Islam adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah. Nah infak itu adalah pola pembelanjaan Bapak Ibu ya, pola pembelanjaan atau manajemen lah ya, mengelola pengeluaran infak itu. Nah nanti apa yang kita dapat kemudian dikeluarkan, diberikan atau berbagi itu kalau ke dalam namanya nafkah ya.
kalau keluar itu infak. Gitu. Nah, pola infak atau pola pembelanjaan pengeluaran yang nanti terikat dengan besaran dan waktu tertentu namanya zakat. Kan ada zakat fitrah ya, ada zakat mal. Nah, itu terikat waktu dan besaran. Nah, kalau mengeluarkan pola pembelanjaan ya yang sifatnya tidak terikat waktu dan lain sebagainya, namanya adalah sedekah. Ya. Dan sedekah ini adalah pola pengeluaran atau membagi itu yang tidak terikat secara khusus ya dengan hartanya. Maka sedekah itu bisa tenaga, bisa waktu, ya kan? Bisa ilmu. Jadi itu bisa disedekahkan. Ilmu, waktu. Itu pola gitu. Nah, kalau misalnya apa yang diberikan itu ingin lebih bertahan lama ya, manfaatnya dan daya manfaatnya lebih luas, maka muncullah wakaf supaya lebih luas ya. Wakaf jalan misalnya, wakaf Quran, wakaf apa gitu. Tidak harus selalu tanah. Pokoknya harta yang kita anggap ini akan memberikan daya manfaat besar bagi orang banyak, itu bisa diwakafkan. Ya. Ada saya memberi karena saya senang, karena orang itu betul-betul menunjukkan perilaku yang baik, soleh, hibah misalkan. Ada ya hibah. Hibah mah kan tidak terikat apapun, untuk kudu aya notaris ngan lagi hibah pasihkeun bu hoyong mah. Saya kemarin tuh beli baju ibu gitu ya, tapi baju ini kekecilan buat saya ternyata. Dan meserna teh pakai eta teh misalnya online. Pas wah baju bagus, pas ka dieu datang gandingan leutik baju teh. Ya, nah. Dihibahkeun we. Saya hibah ya ke teman saya gitu. Ngasih bagus, ngasih. Gitu. Jadi tidak perlu pencatatan notaris segala macamnya ada eta mah. Tapi kalau wakaf kan ada. Ya. Pencatatan gitu ya di notarisnya bahwa ini diwakafkan. Jadi secara hukum tuh bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu beda-beda Bapak. Itu baru satu konsep aja Bu tentang pengeluaran. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita urai itu sangat banyak. Ya. Nah, maksud saya nanti itu pun juga terkait dengan bagaimana kita hubungan dengan orang lain. Ya. Contoh, kalau tadi misalnya tentang hak kewajiban ayah pada anak, menafkahi, mendidik, membiayai, ibu juga sama ya. Anak pada orang tua kan ada juga ya, bakti pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Gitu. Jadi ke semua lapisan sosial itu ada. Kan lapisan sosial itu tadi ya, keluarga, masyarakat, ada yang juga lapisan sosial itu misalnya kalau pekerjaan, wah itu juga macam-macam lagi ya. Status sosialnya juga sama begitu ya. Nah, itu tuh luas gitu. Kayak tadilah misalkan pemerintah, pengusaha, ulama ya, masyarakat, mahasiswa yang belajarnya, anak-anak pelajar ya. Kemudian tokoh masyarakat, semuanya itu kan lapisan-lapisan sosial gitu. Nah, itu semakin banyak semakin memang dituntut untuk bagaimana menciptakan hubungan hablum minas itu yang benar, yang baik berdasarkan tuntunan-tuntunan Al-Qur'an. Ya. Intinya hubungan-hubungan itu juga dipandu dengan arahan-arahan tentang bagaimana Islam itu ya dilaksanakan. Ya, misalnya kalau tadi orang itu punya hak privasi, ya. Berarti kalau begitu hubungan kita dengan tetangga pun sama, Bu. Menjaga hak privasi tetangga kita. Jadi jangan sampai misalnya kita mengumbar aib tetangga. Sama kan? Kita nggak boleh mengumbar aib sendiri di keluarga misalkannya. Kalau begitu ke tetangga juga sama, karena tetangga punya hak privasinya. Tuh, itu namanya akhlak. Ya. Jadi akhlak muslim dengan muslim kan ada ya, hakul muslim. Hakul muslim alal muslim tuh, haknya muslim dengan muslim yang lain. Wah, itu banyak Bapak Ibu. Ya, intinya semua kebaikan-kebaikan dalam Islam itu memang menjadi tuntunan di dalam rangka bagaimana manusia itu membangun hubungan dengan manusia yang lain. Gitu Pak Bu. Ya. Nah,
Nah, jadi tadi kebutuhan, komunikasi, ya. Satu lagi apa tadi? Kebutuhan, komunikasi, dan ya harga diri, kehormatan, ya, kehormatan dan kehormatan, begitu. Itu yang harus dijaga, begitu. Jadi ada anak bakti ke orang tua dan seterusnya, ya. Nah, dengan tetangga pun sama, gitu ya. Dengan tetangga pun sama. Jadi kalau misalnya tetangga sekarang lagi hajatan, Pak Bu, kalau tetangga hajatan misalnya, apa yang kira-kira bisa ibu lakukan? Bapak lakukan? Membantu. Taros we. Ibu, apa yang bisa saya bantu, gitu ya. Oh, cenah meureun eta Bu bawang can disiksikan, ya nyisik bawang. Berarti kan kerhajatan ya nya. Eta can ya parabot misalkan masukkan ke kalotor, berarti dicuci. Nah, ketika ibu melakukan itu, berarti hubungan antara hablum minannas dalam pengertian pribadi kita dengan tetangga itu terbangun. Itu diantaranya. Tetangga itu punya kebutuhan. Jadi kalau di Quran itu Bapak Ibu konsepnya ya, as-sa'il, orang yang meminta itu sebetulnya artinya orang yang butuh pertolongan. Kan di Al-Maun begitu ya. Gitu. Di surah Al-Maun begitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum salatahum dan seterusnya. Nah, jadi anak yatim, miskin gitu ya. Terus nanti ada as-sa'il, ya, orang yang meminta-minta. Nah, gini, itu tuh agak kurang bagus memang terjemahannya ya. Jadi kayak istilah sa'il ya, itu seakan-akan orang meminta-minta. Nah, sebetulnya bukan meminta-minta Pak Bu, tapi orang yang perlu bantuan. Ya, as-sa'il itu bukan seperti yang di perempatan jalan gitu ya, yang begini. Nah, sebetulnya kita pandangannya kadinya minta-minta teh di jalan gitunya, di pas perempatan. Bukan begitu. Jadi konsep as-sa'il itu orang yang perlu bantuan. Nah, ketika kita tahu bahwa tetangga kita ada hajat, itu dia sebutnya sa'il, ya. Kalaupun dia tidak meminta, kita menawarkan, itu boleh, kebaikan. Ibu, atuh nu teh dibantos gitu. Wios Bu, dan itu berarti selesai ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang perlu dibantu, nah berarti kita sedekah tenaga, sedekah waktu bisa. Jadi ngebangun hubungan antar manusia itu hablum minannas memang dengan kebaikan, begitu. Ya. Coba sekarang lapisan sosialnya mana saja yang harus dibantu ya, yang harus kita bisa saling menjaga kehormatan, bisa saling berkomunikasi dan saling membantu untuk menjaga kebutuhan. Coba Bapak Ibu lihat surat An-Nisa. An-Nisa 36. Coba lihat, ada yang bawa Quran? Nah, kalau ngaji harus ada Quran gitu ya. Jadi bisa dibuka, atau di handphone misalnya ada aplikasi Quran ya, boleh dibuka. Coba ada yang buka Quran, salah satu saja. Siapa yang biasa membaca nih? Coba Ibu Ida. Nah, Ibu Ida biasanya sudah siap bawa Quran. enggak Quran. Ada yang lain, Bu? Mangan di payun. Bu Nunung, mana Bu Nunung? Cok, Bu Nunung. Ya, surat An-Nisa 36. Coba dibaca, Bu.
itu diantara ya bagaimana bentuk hubungan antar manusia, hablum minan nas ya. Lapisan-lapisannya bisa dilihat dari itu diantaranya. Pertama, wa'budullaha, hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah. Nah, ibadah ini banyak ya. Tadi ada yang mahdoh, ghair mahdoh, termasuk kita hadir di sini pun ibadah. Wala tusyriku bihi syai'an. Yang kedua, tidak boleh syirik ya. Jadi segala sesuatunya itu hanya kepada Allah ditujukannya. Beribadah hanya untuk mendapat ridha Allah ya. Memohon rezeki hanya kepada Allah. Meminta keluasan rezeki hanya pada Allah. Takut akan siksa azabnya juga adalah karena Allah ya. Begitu. Nah, setelah itu baru wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Terus setelah itu wabizil kurba, kerabat dekat. Siapa kerabat dekat itu? Ya saudara, kakak, adik, ya, paman, bibi, ponakan, gitu. Itu hebat tuh Quran tuh mengarahkannya ya. Jadi lingkaran dalam dulu, selesai keluarga, baru ke luar tapi yang dekat, yaitu kerabat, wabizil kurba. Setelah itu ya wal yatama, yatim. Terus wal masakin. Terus nah tetangga ya ada wal jarizil kurba, tetangga dekat, bisa komplek Bu. Tadi kan diungkapin ya tuh sama Pak Ustadz Ahsan, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, ke kanan, itu tetangga, 40 rumah. Makanya kan ada hadis ya, bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah akan memberikan pengamanan, ketenangan kepada 40 rumah di sekitarnya. Begitu. Jadi pami bapak ibu pas mau tidur baca ayat kursi, Allah menjaga keamanan ya, dengan mengirim para malaikat, dan atas izin Allah gitu ya. Mendapatkan penjagaan itu adalah 40 rumah Bu. Kanan kiri depan belakang, satu orang. Kebayang nggak kalau satu komplek baca ayat kursi? Insya Allah aman itu hadis ya. Nah, jadi terbaca di situ tuh yang namanya. Nah, kalau dalam hukum apa namanya, ketatanegaraan pemerintahan, maka muncul istilah RT dan RW, ya kan? Itu satu RT itu berapa kakak? Beda-beda ya. Tapi rata-rata 60 sampai 70-an ya. Nah, kalau nggak salah 60 sampai 75 itu satu rukun tetangga. Karena lebih dari situ biasanya dipecah lagi jadi dua RT, maka sudah menjadi 1, 2, 3 RT menjadi 3. Nah, itu berarti 1 RW. Ya. Gitu. Kalau nggak salah sampai 5 sampai 7 apa ya? RW itu ya. Jadi ada 7 RT, 1 RW, terus ada lagi gitu ya. Ya dibagi, pokoknya gitulah hukum-hukum itu hukum-hukum ini ya, secara ketatanegaraan, secara hukum ini ya, pemerintahan. Jadi ada RT RW. Nah, tapi pengertian bahwa tetangga itu memang yang paling jelas adalah ya kiri kanan kita ya, yang kita kenal di satu wilayah itu adalah tetangga. Gitu. Oh tetangga abi nu di mana teh ya? Padahal jauh gitu. Tapi nu caket mah teh jelas. Nah, jadi arahannya jelas ya. Pertama lingkaran dalam, keluar wal yatama wal masakin wal jarizil purba. Terus setelah itu ada apa lagi? Wal jaril junub. Apa itu? Nah, Bapak Ibu, tetangga jauh siapa? Beda RW. Beda RW. Hah? Iya. Kalau menurut tafsirnya Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wal jaril junub, tetangga jauh itu adalah non muslim. Oh, nonis. Non muslim ya. Mangalah siapapun itu, apapun keyakinannya, pokoknya non muslim itu juga tetap harus baik. Hubungan ketetanggaan, hubungan kemanusiaan ya, hablum minan nasnya itu juga tetap harus dijaga. Dengan orang yang tidak satu keyakinan sekalipun harus dijaga.
harus harmonis. Kalau mereka minta tolong dibantu nggak? Dibantu lah. Kalau sakit dibawa nggak ke rumah sakit? Dibawa. Jadi hukum-hukum ketetanggaan itu sama. Prinsipnya adalah mengatasnamakan kemanusiaan. Makanya humanity istilahnya ya, kemanusiaan paling hebat, paling besar. Makanya Bapak Ibu lihat coba sekarang ya, kasusnya di luar kita itu kan sekarang ada Palestina ya, Gaza. Itu semua dunia itu bicara soal apa? Kemanusiaan. Kadang orang-orang Eropa itu kan juga beda keyakinan ya, tapi ketika bicara soal kemanusiaan mereka juga melihat bahwa itu tidak seharusnya terjadi ya. Pembunuhan, genosida ya, mengusir dari tanah mereka, anak-anak diterlantarkan, ibu-ibunya dipisahkan dari anak-anak yang suami cowok, bayangkan ya. Itu mesti dicegah ya. Makanya prinsipnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hubungan-hubungan kemanusiaan itu harus sampai ke sana. Jangan hanya baik-baiknya saja, ternyata pas ada yang mungkar dibiarkan, nggak bisa. Harus dicegah. Nah, jadi tetangga dekat dan tetangga jauh. Wal jaril junub. Terus apa lagi? Wasahibi bil jambi. Apa itu? Teman sejawat. Berarti teman sejawat itu siapa? Ya, di kantor ya, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis kita, tetap harus baik juga. Jadi menurut saya hebat Bu Quran itu ya, sudah menakar dan sudah memprediksi, sudah mempertimbangkan gitu semua aspek. Jadi lingkungan sosialnya, rumah bagaimana, di tetangga bagaimana, tempat bekerja bagaimana. Bahkan dengan yang non muslim pun seperti apa, itu ada tuntunannya, hebat. Terus apa lagi setelah itu? Wabnas sabili. Apa Ibnu Sabil ya? Ibnu Sabil itu apa sih? Oh, Pak. Orang yang perjalanan itu maksudnya kumaha anu kereng kaitu gitu. Timah itu misalnya kamu rajin atau Ibnu Sabil begitu atau kumaha? Iya, Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang melakukan proses ya, perjalanan dalam pengertian tanda kutip ya, menuju Allah, menuju ridha Allah, berhijrah ya, dari buruk ke baik, sikapnya, caranya, cara mendapatkan rezekinya, pokoknya ingin rubah dia. Itu Ibnu Sabil. Ya, jadi perjalanan dalam pengertian apa dulu gitu ya. Sanes anu keur lempang di gasibu Ibnu Sabil lain gitu. Ada syarat-syaratnya Ibnu Sabil itu. Terus apa lagi? Wama malakat aimanukum. Nah, dulu itu adalah budak ya, budak-budak yang kau miliki. Sekarang perbudakan tidak ada dan tidak boleh memperbudak. Tapi hukum tentang bagaimana orang punya kebutuhan untuk saling bergantung ada. Misalnya dalam pekerjaan, di rumah itu ada ibu rumah tangga dan ada asisten rumah tangga. Ada ibu rumah tangga, ada asistennya Pak. Sekarang itu ya. Nah, asisten rumah tangga ini berarti juga adalah bagian yang harus kita perlakukan dengan baik. Gitu. Ya. Ya. Wama malakat aimanukum tuh harus baik juga. Jangan mentang-mentang karena dia bekerja pada kita semena-mena, nggak boleh. Begitu ya. Ya, hukum-hukum dalam sosial yang lebih luas di bisnis itu sama juga kayak misalkan majikan dengan buruh, pemilik modal dengan kaum ya buruh ya, yang pekerja, kaum pekerja gitu kan. Nah kan seringkali konflik-konflik itu muncul karena hubungan yang tidak harmonis antara yang punya perusahaan dengan orang yang bekerja di perusahaan itu. Hebat ya, Quran itu sudah mengarahkannya seperti luas gitu ya. Oh, jadi ternyata hablum minanas itu dibuktikan ya dalam kegiatan-kegiatan nyatanya seperti itu. Hubungan komunikasi ya, kemudian pemenuhan kebutuhan, penjagaan kehormatan ya, begitu Bapak Ibu. Begitu. Jadi tetangga dengan tetangga itu juga sama ya. Pertama, kalau tetangga sakit maka berarti ditengok minimal ya, ditengok kemudian dibantu untuk berobat. Nah, bentuk bantuannya bisa informasi, boleh Bu, Pak. Misalkan kayaknya ada orang mah misalkan terbatas ya, tidak punya dana,
Tapi ibu punya informasi, ibu kunaon ibu teh ya mohon cenah teh ibu teh nyeri cangkeng iya oh coba ibu tanya aya herbal gitu ya. Nah, mulai herbal kan kada icalan biasanya bu badai herbal ya bisa kieu. Nah, herbal tapi nggak apa-apa ya kalau itu membantu. Oh herbal atau saya juga gitu Pak Bu. Mami nyari oh kenapa coba di akupunktur, oh coba Pak dibekam di mana gitu. Saya suka Bu. Jadi itu informasi itu membantu. Jadi bukan sekedar harus ngasih uang gitu. Kalaupun nggak punya ya informasi atau Bu muncul orang antar Pak maka itu ke mana badai ke rumah sakit mana diantar ku abdi gitu. Nah mengantarnya pun begitu. Nanti persoalan amal solehnya lebih luas itu dokter mah amal solehnya lebih hebat karena dengan ilmu. Kalau kita mah ya amal solehnya sekedar mengantarkan pasien ke rumah sakit, tapi nanti yang mengobatinya itu dokter amal solehnya lebih hebat karena dengan ilmu. Tapi nilai di sisi Allah mah tetap kita juga mendapatkan pahala karena membantu sama. Gitu Bu. Jelas ya. Jadi hubungan dengan hablum minan nas kaitan dengan kita hidup bertetangga ya, apa kewajiban kita pada tetangga, apa hak kita pada tetangga. Jadi hakul muslim al muslim itu ada. Tiga aja tadi garis besarnya lah. Persoalan kebutuhan ya, yang kedua adalah komunikasinya, yang ketiga adalah menjaga kehormatan. Begitu. Kan begitu ya Bu ya? Itu tetangga itu kurang, jangan dihina. Jadi kalau kita misalnya jangan bicara soal kesuksesan di depan orang-orang yang kurang. Jangan bicara soal kepintaran kita di depan orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu kan itu menjaga kehormatan. Ya. Kalau ngobrol gitu. Bahkan pertemanan ya Nabi, saya tuh pernah baca Bu ya, Nabi itu kalau misalnya sedang ada di majelis ngobrol gitu ya dengan tetangga, dengan sahabat, ada orang yang misalnya berbisik kepada Nabi, itu Nabi itu dia tidak akan melepaskan kepalanya gitu ya, sebelum si sahabat tadi atau orang tadi itu melepaskannya. Hebatnya Nabi itu kalau ngobrol komunikasi ya, misalkan orang sok mungker ngariung kieu nya sok kumaha sih gitu nya cenah kieu. Nah Nabi itu mendengarkan dan Nabi itu nggak langsung begini sebelum orang itu melepas. Coba etikanya, adabnya begitu. Kalau orang makan, gitu langsung hese, mungkin itu tuh bisa jadi menyakiti orang loh Bu. Hal-hal kayak gitu tuh kecil. Kamu udah ajak ngobrol, ya Nabi itu hebat Bu. Sampai kalau kita dengar, oh iya mohon. Nah itu tuh Nabi belum bergerak kalau orang itu belum hebat gitu. Namintos, nembe. Sampai segitunya contoh Nabi mah. Dalam hal sepele ya ngobrol. Apalagi orang aya kebutuhan ngobrol, perhatikanlah. Gitu ya. Tetangga datang, ibu duh hapunten abi teh kieu keresan pun anak nuju kieu. Oh mun atuh Bu kumaha? Anu teh dibantos mun. Katubuh lah orang-orang ieu ka urang ka Pak RT. Tuh gitu kan. Pak RT ngasih solusi kan gitu nantinya. Kalau kita nggak bisa ya. Jadi jangan sampai kemudian seuzon harus kita juga yang kemudian terkena dampak, enggak, belum tentu ya. Dengan kebutuhan orang lain ke orang lain. Ada misalkan tetangga celaka atau apa, kan ditengok, dibantu begitu. Teman juga sama. Pokoknya tadi lah, hubungan antar manusia itu sebetulnya kalau bicara soal ruang lingkupnya dan lapisan sosialnya sangat banyak. Di Quran juga sudah ditunjukkan ya. Satu, wabil walidaini ihsana, keluarga, berarti kan di dalam. Wabidil kurba, kerabat ya, akang, teteh dan sebagainya. Lalu keluar lagi wal yatama. Nah secara sosial lihat dulu mereka yang memang anak-anak yatim nih, karena anak yatim ini kan terputus. Yatama itu terputus Pak artinya. Jadi sendiri karena terputus kasih sayangnya, pendidikannya, mungkin makan minumnya dia tidak dapat, tidak punya, terputus. Nah itu kita bantu. Wal masakin yang kurang, terus sampai nanti kemudian wal jaril ya, wal jaril dzil qurba. Ini tetangga-tetangga dekat kita nih yang terlihat, yang makanya kalau misalnya kita mau bantu ya, itu rumusnya Bu, yang terlihat, yang terdengar.
kan sok aya geuning bunya datang ke rumah kita keketok, Pak cenah kanggo ieu kanggo doa apa di mana Pak, di Madura, jauh-jauh teuing di Madura, sok aya teh kitu nya di Madura gitu bawa nya abi ke kantor Pak setuju di Payun teh nuju ngelapan motor gitu. Assalamualaikum, mangga jaket jamu badag teh saha Pak, Assalamualaikum Pak, saya dari yayasan. Oh di tempat ya yatim doa apa pas ya, dari mana Pak, saya dari Madura. Oh, jauh-jauh tinggi Madura situ ka dieu gitu kan, eta kan nu ngabohong mah katingali nya pas eta teh nyebatkeun tingali yayasan Madura, nah jauh-jauh teh Madura. Kalau mau berinfak bersedekah itu sebetulnya yang paling mudah itulah yang terlihat yang terdengar, itu pasti dekat. Yang terlihat ya mungkin orang sok sering ngali pas mau masuk komplek teh, itu si bapak iya gitunya kelihatan. Ya kalau mau sedekah atau yang terdengar ada tetangga, ibu kamari teh kieu eta nu dipengker teh katawisna nama rumahna kabobolan ku maling. Oh kitu naon lagi ieu kumaha teh nya ieu pisan karena bantosan we. Nah bantuan tuh bisa harta, bisa informasi, bisa gitu ya. Itu dia antar misalkan yuk orang-orang lapor enak ke PRT ke polisi, itu kan membantu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi hablum minan nas itu pengertiannya ya, bentuk nyatanya adalah bapak ibu melaksanakan hak dan kewajiban selaku muslim ya kepada manusia yang lain dalam pengertian kebutuhannya, lalu bagaimana komunikasinya, dan juga bagaimana menjaga kehormatannya ya. Kan Bapak Ibu ya, yang ada kita suka dengar misalkan dia itu kekurangan tapi tidak pernah minta, ada nggak? Ada yang gitu ya, ada. Katakanlah nama mun jalmina kirang tapi si bapak eta mah ada tara kumaha nyarios, wah itu bagus tuh ya. Nah itu tuh dia menjaga kehormatan dirinya kan. Nah kita pun sama, memberinya pun begitu, menjaga kehormatannya. Makanya Bu, dalam hal-hal teknis gini Paknya, kadang ada yang mengkritik begini, kalau misalnya kita mau sedekah ya, lebaran gitu ya, atau apa ya, sedekah yang kadang-kadang dikumpulkan Bu ya, orangnya itu terus dibagi ya, sehingga bagi-bagilah gitunya. Nah itu memang menjadi kurang baik sebetulnya, karena harusnya orang yang perlu, yang butuh itu jangan sampai ya kehormatannya itu terganggu lebih karena cara kita memberi. Kan di Quran juga sama ya, ada istilah kalau kamu memberi jangan diikuti dengan perkataan-perkataan yang buruk, ada ya. Terus kalau kamu memberi ibaratnya itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Nah itu ya maksudnya ya. Jadi ternyata memberi itu ada adabnya, ada etikanya ya. Bagusnya itu kita datang Pak Bu ke rumah gitu ya, jangan sampai dikumpulkan di lapangan terus dibagi ya, bansos misalkan mulai bansos gitunya, itu kan jadinya kasihan gitu ya, bukan apa-apa. Sebab bagaimanapun Bapak Ibu, ketika orang dalam keadaan kurang itu sebetulnya risau ya, dia gelisah. Dan saya kira mungkin tiap orang pasti punya pengalaman ya, karena hidup itu ada kalanya kita diberi rezeki, kemudahan ya oleh Allah itu banyak, kadang-kadang diuji dengan ya sesuatu hilang dari diri kita ya. Karena saya sering sampaikan Bapak Ibu, hidup manusia itu tidak lepas dari 3 poros. Yang pertama bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga istighfar. Jadi kalau misalnya tidak dalam keadaan yang pertama nih, biasanya gini, manusia dalam keadaan dia sehat ya, diberi kemudahan, diberikan rezeki, maka bersyukur kan. Tapi kalau misalnya tidak dalam keadaan yang pertama, mungkin saja dalam keadaan kedua diuji oleh Allah dengan rasa sakit ya, atau kehilangan hal-hal yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau tersendat misalnya urusan rezekinya, kan diuji itu
Nah, pada kondisi itu berarti dia harus bersabar. Nah, kalau tidak dalam situasi yang pertama dan kedua, mungkin manusia dalam keadaan yang ketiga, khilaf, lengah berbuat dosa dan maksiat, gitu. Maka istighfar. Jadi dari satu poros pindah ke poros berikutnya, terus begitu berputar. Ya, kalau nggak dalam keadaan dia diuji oleh Allah, mungkin dia dalam keadaan mendapatkan kenikmatan. Kalau enggak, mungkin dia sedang dalam keadaan lengah atau khilaf, gitu. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya. Jadi manusia itu di 3 poros tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, akhirnya kita melihat bahwa bagaimanapun ya, yang namanya hubungan hablum minan nas itu memang tidak sempit ya ruangnya, tapi memang sangat luas, gitu ya. Sesama manusia, bahkan sampai Quran tuh menetapkan ya, dengan orang yang tidak sekeyakinan pun, dengan non Islam pun, wal jaril junub, maka kamu harus berlaku baik, santun, ya, memberi, menolong, gitu ya, membantu, menyampaikan informasi yang benar dan lain sebagainya. Apalagi dengan sesama Muslim, ya, begitu. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti tuntunan-tuntunan Al-Quran dan tuntunan-tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dalam hubungan bagaimana berumah tangga, bagaimana hubungan bertetangga, bagaimana dengan teman-teman dan lain sebagainya, maka insya Allah itulah yang akan menuntut kita pada keselamatan hidup, ya, dunia maupun akhirat, begitu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi pengingat ya buat saya, khususnya saya pribadi, dan juga buat Bapak Ibu semua, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan bagaimana kita bermuamalah ya dengan sesama kita, dengan orang lain. Hablum minallah dan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita simak bersama pemaparan dari narasumber, dan alhamdulillah waktu untuk diskusinya minus betah saja darah 11 tahu sih nabi kira iya we geuning fokus ka benjokeun gitu ya tengemutan. Mangga mungkin Ibu ini ada, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tapi tentunya kita batasi Bu ya, karena khawatir kalau misalnya kita terlalu banyak mengambil waktunya, ada jamaah yang ada keperluan yang lain seperti itu. Ibu, dari Ibu dulu silahkan. Dari ibu-ibu mungkin saya kamsail Ustaz. Ya, 2 aja. Dari Ibu 2 ya, dari Bapak juga kalau ada silahkan. Ibu boleh ke depan Bu supaya ininya sampai Bu ya. Ini dianterin. Apa kabalnya Bu nya terbatas. Cok, bisa ya. Bisa panjang kok. Panjang bisa. Ibu di sini ya biar kelihatan semua Ustaz. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini kita mendapat pencerahan yang begitu padat, baik, sangat baik, terutama hablum minanas ya Pak. Kalau saya simpulkan, seolah bahwa kita ini harus berbuat baik Pak kepada siapapun. Nah, kita ini mempunyai tadi tetangga, sahabat dan sebagainya. Ini utamanya di lingkungan RT ya Pak ya, tidak jauh-jauh dulu. Nah, kita menghadapi lapisan masyarakat yang berbeda, baik itu status, struktur dan sebagainya. Nah, kita sudah mencoba misalnya untuk berbuat baik. Bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang tadi beda status, beda dan sebagainya lah Pak, sehingga kita bisa menggiring mereka untuk tadi yang kita harapkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Saya langsung jawab aja ya. Baik, ya betul Bapak Ibu ya. Jadi manakala kita misalnya
ada satu rencana atau program ya, ya istilahnya program sosial ya, perbuatan baik atau ingin mengajak pada kebaikan lah. Atau sederhananya gini, misalnya ibu pengen ngajak tetangga ikut mengaji kajian majelis taklim gitu ya, Bu aja orang majelis taklim, nah, tapi dia nggak mau atau dia masih berpikir bahwa sok aja lah ibu, abi mangke atau abi mante gitu ya. Nah, jadi gini Bu, setiap masalah itu memang kunci pemecahannya ilmu. Ya, kedah ada ilmu. Nah, jadi kita mesti introspeksi. Apakah ngajaknya itu dengan bahasa yang baik, ya, atau tidak? Kan saya kali-kali atuh ngaji kayak itu. Sekali-kali atuh cenabu ke masjid ngaji. Nah, itu tuh mungkin bisa juga ya tidak diterima bahasa itu. Nah, jadi ilmu Pak Bu, ilmu ya Bu ya, ada ilmu komunikasinya begitu. Jadi kapan saat kita menancapkan nasihat-nasihat itu dalam kondisi tertentu ya. Pertama, kalau misalnya belum kenal banget, berarti harus lebih kenal dulu ya. Sering misalkan ngobrol, belum sampai ke situ, tapi hal-hal yang sifatnya ya keseharian. Nanti baru lama-lama ibu ayo orang iya gitu, orang ngaos abi kita osok iya. Nah, itu tuh mungkin akan lebih bisa ya begitu. Atau misalnya kita ingin ada, katakanlah perlu misalnya kerja bakti, tetangga dengan ayah nu hese ya memang kesibukan. Nah, tapi kan sebetulnya kalau hak kita dengan tetangga itu kayak tadi, kita tuh punya kewajiban. Kalau misalnya ada kerja bakti ya kita juga harus ikut. Tapi kalaupun nggak bisa waktunya, minimal hartanya. Pak, abi mah rupiahna teu tiasa dongkap, punten pisan. Tapi biasa eta kanggo konsumsi siangna we ti abdi. Eta nu mantep mah gitu. Jadi tetap berkontribusi ya, tetap ada amal solehnya gitu. Saya tidak hadir kerja bakti, tapi sok we eta engke di kan kanggo konsumsina goreng pisang sareng naon lah, sareng ke siang ngaliwat ke ku abdi. Nah, itu. Ada yang tidak punya harta, mungkin abi mah ikut we tenaganya gitu ya. Abi mah tertias, tapi eta alat-alat aya di abdi sadayana sok. Misalkannya badai mesin rumput aya. Misalkan dia kasihin ke tetangga atau ini, itu juga bagus. Nah, jadi itu kewajiban kita ya. Nah, sebenarnya kalau ngajak orang-orang kayak gitu yang susah itu mesti ada ilmunya, ada caranya, gitu ya. Jadi dengan bahasa kaum. Nah, bahasa kaum itu tinggal heula saha ieu gitunya. Tadi lapisan strukturnya bagaimana ya, apakah dia itu seseorang yang punya jabatan, karena mungkin kalau orang-orang yang sudah biasa dilayani gitu ya, di servis, tiba-tiba enak kudu turun misalkan ya, mainan kudu ngoret kan beda ya gitu. Nah, itu kita pilah Bu. Jadi memang butuh makanya di sini Pak RT itu biasanya sangat paham. Saya Bu kalau di komplek ya, kalau ada perlu apa-apa dengan orang itu, saya ke Pak RT dulu. Pak RT, apalagi Pak RT senior, kira-kira, oh Pak Rahmat itu tuh dia nggak tinggal di sini. Oh di mana Pak rumahnya? Itu di sama siapa? Itu tuh yang ngontrak. Tapi itu Pak kotor banget kira-kira. Ya nanti saya coba info. Nah, kan ditelepon sama Pak RT begini, baru disampaikan. Itu tetangga terganggu karena rumput pohonnya tuh tinggi-tinggi sampai ke belakang, khawatir ada ular atau apa, tolong dibereskan gitu. Ya, jadi ibu kalau tidak bisa sendiri, maka mesti ada orang lain yang bisa bantu. Jadi muter. Ya, jadi cara menyentuh orang itu kalau tidak bisa dengan diri pribadi, dengan orang lain. Gitu. Misalkan gitu, eta si A tetangga hese di omongan anak, tapi pasti ada orang yang akan dia dengar selain kita gitu ya, gitu. Nah, kita cari orang yang kira-kira siapa yang bisa mempengaruhi orang itu. Itu Bu caranya ya, caranya begitu. Betul. Ya, kalau yang acuh begitu tetap Bu ya, artinya kita tidak membalas sebagaimana orang itu kemudian menunjukkan, tapi tunjukkan saja hal-hal yang positifnya, yang baiknya. Lama-lama juga akan luluh, karena orang itu sebetulnya melihat apa yang diperbuat ya, apa yang diperbuat.
saya juga begitu Bu, Pak ya, merasakan misalnya ada orang yang memusuhi, ketemu tiap hari biasa aja, saya merasa seolah-olah saya tidak ada urusan dengan dia, terus saja begitu. Nah lama-lama pada beberapa hal sudah mulai itu ada kebutuhan untuk bisa komunikasi ya, saling bicara gitu. Lama-lama, nah dan kita pun harus sudah dari kita Bu memaafkan, itu lebih baik ya kan. Itu rumus bahagia ya, memaafkan orang gitu, daripada di pikiran karena orangnya stres ya, asam lambung naik misalkan, pikirannya ya, apalagi yang tidak hal-hal penting gitu ya, gitu urusan begitu ya kan. Orang mah kadang-kadang Bapak Ibu gitu ya, karena ini sudah hubungan sosial itu, komunikasi memang harus ditata lagi, apalagi dengan medsos ya itu kan. Padahal orang teh maca status orang lain aja ya bisa pusing gitu ya. Nah statusnya teh pas maca status babaturan harus dibere tapi tengah nuhunkeun, urang nah kumahanya jadi gitu siga ka urang, padahal batin ka batur, batin ka saha eta teh gitu. Nah itu tuh kadang-kadang cek urang baper bawa perasaan, tak kudu santai babunya gitu. Pas ningali status tetangga misalkan ya, belum tentu ke kita gitu ya. Nah itu jadi ada memang sama Bu, kita semua itu sedang terus belajar ya untuk berkomunikasi baik dengan tetangga kita. Demikian Ibu ya, ada ilmu, dua bisa orang lain yang kita tembus untuk bisa mempengaruhi orang itu. Ya, kalaupun tidak bisa sama sekali, tetap tunjukkan bahwa kita tidak ada urusan musuh dengan dia ataupun membenci dia. Gitu ya, kita hanya ngajak kebaikan. Nah, lama-lama insya Allah itu luluh. Demikian saya kira. Cukup ya, enggak Kang Hasan ditutup. Alhamdulillah Ibu petah Bu ya, benar-benar terasa intimate banget saat ini, nggak kayak mendengarkan ceramah-ceramah gitu, tapi ini kayak ini aja sharing gitu ya, sharing jadi lebih lentur, lebih nyaman aja. Itu saja ibu-ibu, terima kasih Bapak ya, syaraftumuna bi ziyaratikum. Insyaallah kita akan ketemu lagi di minggu keempat Ibu ya, dengan narasumber yang lain itu. Kita doakan Ustaz Rahmat diberikan kesehatan, afiat ya, rezeki yang luas ya, dan kemudahan dalam segala urusan. Dan untuk kita juga doa yang sama. Itu saja yang bisa disampaikan. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.